Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muhik, selamat datang di podcast Muhik. Nah, Alhamdulillah nih hari ini Miss Nindi kedatangan tamu yang sangat spesial yang bernama Ibu Anteng Yuni Prastiwi atau biasa kita sapa Bunda Fadil. Nah, sebelumnya Miss Nindi mau menyapa dulu nih teman-teman di rumah. Gimana kabarnya Sobat Muhik di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke bintang tamu kita, yaitu Ibu Anteng Yuni Prastiwi atau biasa kita sebut Bunda Fadil. Bunda Fadil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss Nindi. Gimana kabarnya Miss Nindi? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik juga Miss. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Sobat Muhik, Bunda Fadil ini merupakan entrepreneur sekaligus ibu rumah tangga yang sangat hebat. Nah, Muhik itu punya banyak sekali wali murid yang selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi ibu pekerja, menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis, dan lain-lain. Nah, Bunda Fadil ini salah satu bintang tamu yang sangat kita nanti-nantikan karena kita akan mencari ilmu-ilmu baru dari beliau, insight, dan sebagainya. Nah, Miss Nindi ini happy banget hari ini bisa ketemu sama Bunda Fadil. Nah, sekarang kita dengerin yuk, Bunda Fadil, kalau boleh diceritakan gimana sih perjalanan Bunda Fadil dari Bunda Fadil masih muda sampai saat ini bisa menjadi entrepreneur sekaligus ibu rumah tangga. Pertama dari kuliah aja ya Miss ya. Iya, boleh, dari kuliah, Bunda. Saya kebetulan kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta di Jogja. Ambil D3 jurusan Teknik Sipil selama 3 tahun ya Miss ya. Terus setelah itu saya lanjut kerja di Jakarta, langsung di kontraktor gitu ya Miss ya. Sampai tahun 2013 saya menikah, tahun 2013. Kemudian saya masih lanjut kerja lagi setelah menikah. Dan 2015 alhamdulillah saya dikaruniai seorang anak, Fadil namanya. Dan saat itu saya dan suami itu sama-sama punya apa ya Miss namanya? Pemikiran gitu. Jadi kita berdua masih lagi tumbuh, masih lagi merangkak gitu. Sedangkan Tuhan masih sudah menitipkan seorang putra gitu kan. Jadi kami berdua berpikir apa yang harus kami lakukan. Apakah saya harus off bekerja dan fokus kepada anak kami, atau saya lanjut bekerja gitu kan ya Miss. Sampai pada akhirnya kami berdua sama-sama menemukan titik bahwa saya harus tetap melanjutkan bekerja. Dan bagi saya itu adalah keputusan terberat dan tersulit saya selama saya hidup sampai saat itu, yaitu akhirnya saya memilih untuk jauh dari anak saya. Jadi saya titipkan anak saya kepada kedua orang tua saya di kampung dan saya melanjutkan bekerja. Sampai dari tahun 2013 sampai tahun 2017, saat itu Fadil berusia 2 tahun, saya memutuskan untuk berhenti off kerja. Karena pada saat itu saya ada di posisi di mana saya benar-benar sudah tidak bisa lagi membagi saat anak saya sakit, saya kerja harus izin segala macamnya gitu ya Miss. Jadi benar-benar ada gejolak, saya harus gimana nih gitu kan. Dan kemudian saya langsung ke suami ngobrol lagi dan alhamdulillah suami mendukung, oke, lebih baik berhenti bekerja daripada melanjutkan pekerjaan, tapi saya juga tidak nyaman. Betul. Dalam posisi itu saya tidak nyaman karena biarpun saya bekerja tapi fokus saya harus tetap kebagi ke anak kan. Jadi alhamdulillah tahun 2017 akhirnya saya off kerja dan saya bawa Fadil ke Jakarta waktu itu. Saya tetap bawa Fadil ke Jakarta sampai akhirnya Fadil 5 tahun dia harus sekolah kan. 5 tahun Fadil harus sekolah, sedangkan nggak memungkinkan untuk saya membawa Fadil sekolah di Jakarta saat itu. Akhirnya saya memutuskan ganti pisah sama suami saya ke anak saya waktu itu. Akhirnya saya mendampingi anak saya sekolah TK selama 1 tahun. Dan waktu itu COVID ya tahun 2019. Nah setelah COVID itu baru kita itu berpikir bahwa nggak bisa nih hidup terpisah-pisah begini terus gitu loh Miss. Jadi harus bisa satu nih, anak, istri dan suami, orang tua gitu harus satu gitu kan Miss. Akhirnya kita memutuskan untuk coba cari rumah tinggal dan alhamdulillah rezekinya saya adalah di sini gitu Miss. Dan memang saat mencari rumah tinggal itu saya cuma pesan ke suami 2 hal. Yang satu adalah dekat dengan sekolah yang Islam, waktu itu saya bilang gitu. Yang kedua adalah dekat dengan pasar. Jadi saya nggak peduli seperti apa tempat tinggalnya atau lingkungannya, yang penting adalah 2 itu. Dan alhamdulillah ternyata Tuhan melancarkan, memuluskan semuanya Miss. Jadi aku dapat rumah di sini dan ternyata dekat banget sama sekolah yang memang ibaratnya udah saya incer nih dari dulu, dari zaman Fadil TK. Saya sudah punya angan-angan
Fadil mau aku masukin ke sini gitu loh, Miss. Masya Allah. Jadi alhamdulillah begitu dikasih tahu sama tetangga kan di sini ada sekolah Islam gitu. Apa itu? Terus SDA Muhik katanya. Oh ya, di manakah itu gitu kan? Deket dari sini gitu. Oke, saya sama suami langsung survei. Padahal waktu itu Fadil masih TK kan. Oh iya di sini, dan saya merasa alhamdulillah sekali, benar-benar bersyukur banget dapat rezeki rumah tinggal yang dekat dengan sekolah seperti yang saya inginkan gitu, Miss. Sampai akhirnya tahun 2021 ya, Fadil saya daftarkan sekolah di sini dan alhamdulillah diterima gitu, Miss. Masya Allah, perjalanan Itu yang sedikit, sangat iya. menginspirasi ya Bun ya. Penuh lika-liku ya Bun Ya ya. betul, setiap rumah tangga kayak punya Betul, lika-likunya Masya masing-masing. Allah. Ceritanya sangat menginspirasi banget Bun, penuh lika-liku, tapi ya bagaimanapun hidup tetap harus dijalanin ya Bun ya. Semua Betul itu sekali, pilihan Miss. hidup ya Iya. Bun, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih Bun, kan sekarang Bunda kan menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai entrepreneur. Itu memang cita-cita Bunda dari kecil atau seperti apa Bun? Enggak sih, sebenarnya mungkin karena terbentur keadaan kali ya, Miss ya. Karena memang mungkin saya sudah terbiasa bekerja dari lulus kuliah sampai udah terbiasa bekerja, dan begitu saya tinggal di sini benar-benar mutlak jadi ibu rumah tangga itu kadang-kadang bingung, Miss. Iya betul-betul. Mau ngapain ya Iya, gitu iya, kan. Terus akhirnya dan saya kebetulan ya memang hobi crafter gitu, Oh, bikin iya, iya. pernak-pernik lah apalah segala macem. Jadi awalnya aku mulai dari bikin buket gitu, Miss. Jadi aku jualan buket ke teman-teman aku sendiri lah gitu untuk acara-acara sekolah atau apa. Awalnya memang dari situ, Miss. Kemudian merambah ke sini kan lagi kayak rame Shopee affiliate gitu kan Iya, ya, Miss. iya. Jadi saya coba nih, saya coba daftar, saya coba pelajari ini seperti apa nih gitu. Dan kebetulan memang hobi saya yang tidak boleh diikutin ya, itu adalah hobi saya adalah shopping. Jangan diikutin ya teman-teman semua. Jadi kebetulan hobi saya emang belanja online seperti itu, dan ternyata dari si Shopee affiliate itu bahasa gitu tuh kayak menjadikan suatu wadah bagi saya, bukan hanya belanja yang saya dapatkan, tapi ternyata saya bisa dapat income dari situ. Betul. Jadi mulai dari situlah saya mulai berpikir bahwa aku harus jadi kreator nih gitu, Miss. Jadi akhirnya sampai ke sini alhamdulillah ketemu jalannya kan gitu, bisa jadi kreator dan bisa melakukan sesuatu yang memang saya suka tapi juga menghasilkan gitu. Intinya sih itu sih, Miss, sebenarnya. Baik. Masya Allah, berarti itu dari hobi Bunda, terus bisa mendapatkan keuntungan dari situ juga ya Bun Iya, ya? betul Masya sekali. Allah. Berarti Bunda tuh selain mengurus Fadil, mengurus entrepreneur, itu tuh kesibukan Bunda kesehariannya tuh gimana Bun di rumah Bun? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sama sih seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya ya. Kalau pagi udah langsung nyiapin keperluan anak dan keperluan suami. Nanti setelah anak udah berangkat sekolah, suami sudah berangkat kerja, kan kita punya spare waktu tuh, bisa Betul. untuk me time tuh. Jadi me time-nya saya diisi dengan itu, Miss. Saya coba untuk live atau kalau misalkan ada orderan buket ya saya kerjain orderan buket di waktu itu gitu. Nanti sampai Fadil pulang sekolah berarti waktunya saya untuk jemput anak gitu, terus makan siang gitu. Udah gitu aja sih, Miss, ngatur waktunya. Nggak beda jauh sebenarnya dengan ibu-ibu rumah tangga yang lain. Cuma mungkin bedanya kalau ibu-ibu rumah tangga yang biasa gitu kan ya, Miss, setelah selesai urusan anak dan suami sudah kan mungkin rebahan lah atau nonton apalah gitu. Lah itu saya isi dengan itu gitu aja sih, Miss. Allah, berarti Bunda tuh kesibukannya sangat padat ya Bun ya. Tapi waktu-waktu luangnya dipakai untuk kesibukan yang produktif. Ya, betul. Masya Allah. Oke, Bun, kalau boleh tahu, ada nggak sih habit yang Bunda tanemin terutama ke Fadil ya, untuk kesehariannya supaya menjadi anak yang lebih baik, atau habit-habit kecil gitu yang ditanamkan di rumah supaya rumah itu bisa menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis gitu Bun? Ada nggak Bun habit-habit yang dilakukan? Kalau saya dan suami itu selalu memberitahu Fadil bahwa yang pertama dia harus jujur. Apapun itu dia harus jujur. Jadi jangan takut mau dimarahin jadi dia berbohong. Tidak seperti itu. Karena pada akhirnya nanti Bunda pasti akan tahu. Saya selalu bilang begitu sama Fadil. Betul. Yang kedua, ayahnya, yang paling tegas itu ayahnya. Fadil itu nggak boleh makan kalau nggak di tempat makan. Jadi kalau makan tuh harus di meja makan. Kalau mau lihat TV nanti setelah makan boleh lihat TV. Tapi kalau lihat TV sambil makan dan itu ada ayahnya, memang di sini kalau yang aturan itu ayahnya sih yang tegas. Pokoknya kalau makan tuh harus di tempat makan. Segala sesuatunya harus pada tempatnya itu sudah diajarkan ayahnya dari kecil seperti itu, Miss. Baik. Berarti memang Disiplin. sudah ditanamin disiplin, jujur ya Bun ya, dan betul. sesuai porsinya Ya. ya, sesuai tempatnya. Ya. Makan ya harus di tempat makan, Ya, di meja begitu. makan, nggak Ya, boleh di betul. ruang TV Iya, gitu-gitu ya Bun ya. gitu. Masya Allah. Oke, berbicara tentang
anak ya Bun ya, tadi kebiasaan Bunda untuk membangun habit baik di rumah untuk Fadil gitu. Saya mau sedikit bertanya gitu Bun, gimana sih sudut pandang Bunda tentang pendidikan, terutama pendidikan ke anak Bunda sendiri Fadil gitu. Sudut pandang Bunda itu gimana? Apakah orang tua yang menentukan gitu, atau diskusi dengan anak, atau mengikuti kemauan anak, nanti orang tua tinggal mengarahkan gitu Bun? Kalau saya dan suami itu sepakat bahwa kita harus ada diskusi. Apapun itu, suami saya selalu menekankan bahwa Bunda tidak boleh menekankan apapun kepada anak. Jadi apa yang menurut saya baik itu belum tentu baik menurut anak saya. Betul. Jadi dari kecil meskipun Fadil baru 9 tahun, tapi kita selalu berdiskusi untuk masalah apapun itu. Seringnya gitu sih, Miss. Jadi lebih ke terbuka. Jadi di era yang sekarang ini ya, banyak sekali anak yang mungkin tertutup dengan orang tua, yang pada akhirnya orang tua itu nggak tahu di sana-sana itu anaknya ngapain saja gitu ya, Miss. Jadi makanya dari kecil ini saya dan suami selalu menanamkan bahwa anak harus terbuka dengan orang tua terlebih dahulu, itu kuncinya. Harus terbuka dan harus jujur dulu. Kalau anak sudah terbuka dan sudah jujur dengan orang tua, insya Allah nanti ke depannya kita sebagai orang tua akan mudah untuk mengarahkan gitu, Miss. Tentunya sebagai orang tua itu kami tetap mengarahkan, tidak menekankan dan tidak mengikuti keinginan anak, tapi kami mengarahkan. Jadi paling tidak itu Fadil boleh mengungkapkan apa sih maunya dia gitu. Setelah kami pikir, oh ternyata kemauannya dia itu bukan sesuatu hal yang positifnya lebih banyak gitu kan. Jadi kami orang tua tetap mengarahkan, tapi kami tetap menampung nih keinginan Fadil gitu sih, Miss. Dari kecil kami seperti itu. Berarti memang anak tuh turut serta ya Bun ya dalam pengambilan keputusan itu ya. Jadi bukan hanya orang tua yang mengatur, tapi anak pun diajak diskusi gitu ya Bun ya. Jadi contoh kecilnya misalkan kita mau makan nih gitu kan. Kita nggak harus, udah dah Bunda mau masak ini misalkan gitu, Miss. Enggak, mesti selalu nanya, Fadil pengen apa nih gitu, pengen masak apa nih, Fadil pengen masak ini gitu, aduh Bunda nggak bisa masak misalkan gitu ya, Miss ya. Oke, jadi lebih ke situ sih apapun itu gitu, lebih sering ngobrol. Yang jelas itu membangun komunikasi ya, Miss, karena bagi saya itu di era sekarang itu komunikasi antara orang tua dan anak itu benar-benar sangat penting banget. Apalagi saya tumbuh di keluarga saya yang memang ibu saya itu adalah teman saya gitu, Miss, dari kecil. Jadi saya sudah terbiasa terbuka apapun sama ibu saya. Jadi saya pun ingin anak saya juga seperti itu gitu. Masya Allah, menarik sih Bun. Memang kalau anak itu kita ajak diskusi, kita ajak untuk mengambil keputusan, nanti ke depannya pun dia mudah gitu Bun untuk mengambil keputusan apapun itu, nggak takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasa gitu ya Bun. Yang jelas dia bisa menghargai orang lain sih, Miss, menghargai pendapat orang lain. Dan tentunya tagline tadi bener tuh banget tuh Bun, kalau orang tua tuh sebagai teman anak gitu ya Bun ya, Masya Allah. Oke, tadi kan Bunda sempat menyebut ya kalau SDA Mutiara Hikmah ini sebagai salah satu incaran Bunda gitu ya. Betul sekali. Incaran Bunda untuk melanjutkan jenjang pendidikan Fadil. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Bunda memilih SDA Mutiara Hikmah atau LPIT Mutiara Hikmah sebagai jenjang pendidikan Fadil selanjutnya? Kalau saya secara pribadi tentunya karena ada si background Al-Qur'annya itu ya, Miss. Jadi setiap orang tua terutama muslim pasti ingin anaknya itu memiliki akhlak Al-Qur'an. Jadi maksudnya dia itu bisa berakhlak lah, Miss, gitu. Paling tidak seperti itu. Karena saya mikir itu kalau misalkan di sekolah yang Islam atau SDA gitu kan, pasti otomatis di situ itu pembelajaran tentang Al-Qur'annya atau tentang budi pekertinya, tentang akhlaknya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang umum. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu, Miss. Yang kedua, memang saya ingin Fadil itu bisa melebihi saya. Dalam arti misalkan dia membaca Al-Qur'annya jauh lebih bagus daripada saya, hafalannya dia juga harus lebih baik daripada saya dan ayahnya. Saya berpikirnya seperti itu sih, Miss. Kenapa akhirnya memang dari awal tujuan saya ingin menyekolahkan Fadil di sekolah Islam, itu memang karena saya ingin Fadil memiliki dasar yang kuat nih. Karena SD itu kan bahasa itu dasarnya ya, Miss. Ya, jadi saya ingin Fadil memiliki dasar yang kuat, bukan hanya di akademiknya aja, tapi juga di agamanya gitu, Miss. Agar nantinya setelah dia besar, paling tidak dia sudah punya dasar, sudah punya basic, sudah dididik dari kecil apa yang baik dan apa yang tidak baik gitu loh, Miss. Masya Allah. Terima kasih Bunda sebelumnya atas kepercayaan yang menyekolahkan Fadil di LPIT Mutiara Hikmah. Kalau boleh tahu Fadil sekarang kelas berapa Bun? Kelas 4. Kelas 4 Al-Mutakabir. 4 Al-Mutakabir. 4 Al-Mutakabir ya Sobat Muhik. Masya Allah, mudah-mudahan harapan-harapan Bunda selanjutnya untuk menyekolahkan Fadil di sini dengan tentunya dengan ingin ada bekal
agama, betul. ilmu Iya. agama, terus lingkungan yang baik dan segala dan sebagainya itu bisa kami wujudkan gitu Bun, Amin. sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan di sini. Mudah-mudahan Fadil bisa menjadi pribadi yang lebih solih, lebih Amin, baik di sini amin. gitu. Amin. Nah, Fadil kan sekarang udah kelas 4 ya Iya, Bun ya. betul. Berarti Fadil di SDA Mutiara Hikmah ini sudah 4 tahun Iya, gitu. 4 berjalan. Berjalan Iya. 4 tahun. Nah, gimana sih Bun kesan-kesannya menyekolahkan Fadil di SDA Mutiara Hikmah? Alhamdulillah banget sih, menurut saya itu banyak banget nilai positif yang bisa saya ambil. Masya Allah. Salah satu yang menurut saya itu bikin saya kagum sama anak saya sendiri adalah dia itu lebih baik dari saya dalam hal ibadah sholatnya itu luar biasa sekali, Miss. Jujur saya tuh terkadang suka kayak Terharu. iya gitu, kayak saya ditampar gitu ya. Saya sebagai ibunya yang seharusnya saya memberikan contoh untuk anak saya, tapi justru anak saya yang memberikan contoh kepada saya. Masya Allah. Contoh kecilnya saat sudah azan nih, sudah tarhim apa ya sebelum azan. Pasti Fadil sudah siap-siap tuh kalau di rumah, sudah siap-siap dia sudah mau ke masjid. Dia langsung ngomong sama Bunda, Bunda kenapa sih kalau azan nggak langsung sholat? Dia sering kali seperti itu. Jadi terkadang saya mau menjawab, tapi saya tahu bahwa saya salah. Iya, Namanya kalau betul. sudah azan udah harus sholat Betul. ya. Tapi karena tidak dipungkiri yang namanya ibu rumah tangga, kadang saya tanggung lagi kesibukan setrika lain. lah, tanggung lagi apa gitu kan. Terkadang seperti itu. Sering kali Fadil langsung berucap seperti itu. Bunda kenapa sih sudah azan kok tidak langsung sholat gitu. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang Fadil dapatkan di sekolah, Miss. Karena saya di rumah tidak maksimal untuk mendidik anak saya di bidang itu, tapi ternyata Fadil bisa mendapatkan itu di sekolah. Dan bagi saya itu luar biasa banget, Miss. Masya Allah. Iya, berarti yang pertama itu adalah itu. alhamdulillah banget dia sudah benar-benar tahu waktu sholatnya gitu. Jadi begitu dengar azan, dengar tarhim dia udah langsung siap-siap tanpa harus diteriakin lagi sama bundanya gitu, Miss. Itu sih yang saya merasa bahwa itu adalah hal positif luar biasa yang saya dapetin dari SDA. Selain itu juga ternyata di SDA itu kan banyak banget ya Miss kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan keagamaan gitu kan. Dari apa yang saya tangkap dari Fadil, kalau Fadil cerita dia ada bazar tahfiz, terus tahfiz pagi, terus ada baca doa harian juga gitu ya Miss. Betul. Dan itu itu adalah sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah, ternyata di sekolah didukung tuh Miss gitu. Jadi doa ini gitu kan dia jadi tahu ya. Jadi di rumah pun dia melafalkan itu gitu sih Miss. Berarti alhamdulillahnya dari selama hampir 4 tahun ini sudah tertanam ya Bun ya di Fadil. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai kapanpun seperti itu. Betul. Oke, Masya Allah ya Bun, berarti kan sekarang Fadil tuh udah bisa menanamkan apa yang diajarkan di sekolah gitu ya Bun, dan diterapkan di rumah, bahkan bisa menginspirasi Bunda gitu ya Bun ya secara keseluruhannya gitu. Nah, kalau boleh tahu Bun, pertanyaan terakhir nih Bun, apa sih harapan Bunda untuk LPIT Mutiara Hikmah, terutama untuk pendidikan Fadil nih? Fadil kan di SDA ya Bun ya, di SDA Mutiara Hikmah. Apa sih harapan Bunda untuk SDA Mutiara Hikmah, terutama untuk LPIT Mutiara Hikmah gitu? Harapan saya itu sebenarnya itu semua yang saya inginkan, bahasa gitu ya Miss. Semua yang saya inginkan sebenarnya sudah ada di sini. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak seperti yang tahfiz pagi tadi, terus sholat duha juga ada. Kemudian di LPIT Mutiara Hikmah juga menanamkan Jumat berbagi yang setiap bulan sekali kan seperti itu. Itu kan kebiasaan. Itu kan kebiasaan baik seperti berbagi itu emang sudah ditanamkan ya Miss. Apalagi sekarang Fadil kelas 4 dia sudah bisa ikut sholat Jumat di sekolah. Itu dia kemarin happy banget bilang langsung sama bundanya, Bunda Fadil sudah bisa sholat Jumat di sekolah gitu kan Miss, karena ternyata sholat Jumat baru mulai dari kelas 4 ya. Betul. Terus kemudian apa lagi ya? Saum sunnah. Oh iya, puasa ya. Untuk kelas 4 juga sudah ada puasa sunnah gitu. Betul. Jadi itu kan kebiasaan-kebiasaan baik yang mudah-mudahan nantinya itu bukan hanya karena kegiatan di sekolah, tapi setelah itu pun itu akan menjadi kebiasaan baik yang sudah tertanam di dalam hatinya Fadil nantinya untuk tidak ditinggalkan gitu, tapi untuk dilanjutkan dan diperbaikin lagi gitu Miss. Oke, amin ya rabbal alamin.
Ya, jadi memang indikator keberhasilan itu juga selain tertanam di benak Anandanya juga bisa dilanjutkan gitu, Iya, Bun. betul sekali. Dilanjutkan untuk kehidupan sehari-harinya nanti kelak setelah lulus dan nanti meranjak dewasa Iya, betul gitu. sekali, Miss. Masya Allah, terima kasih Bunda untuk waktunya, untuk kesediaannya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Muhik di rumah dari cerita-ceritanya Amin. tadi nih. Dari cara pendidikannya di rumah, dari penanaman habit baik di rumah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Muhik di rumah. Oke Sobat Muhik, mohon maaf jika Miss Nindi ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di podcast Muhik selanjutnya. Assalamualaikum.